Halo Presumania, balik lagi nih sama gue Bewok. Dimana kali ini gue tuh bakalan beberin handphone Snapdragon 888 yang mengalami penurunan harga. Ini sampai 7 jutaan loh guys turunnya. Udah gitu kalian bisa dapetin performa dan juga spesifikasi yang mantul banget. Penasaran gak sih? Langsung aja yuk kita masuk ke videonya brodi. Di daftar pertama ada Xiaomi 11T Pro. Dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 888 dan sudah tersedia dalam varian RAM 8/256GB dan 12/256GB. Ngebikin smartphone ini cukup kuat banget nih buat gaming sama multitasking bro. Untuk daya tahan baterainya, Xiaomi 11T Pro udah dibekali sama baterai 5000 mAh dan juga ada support nih pengisian daya cepat 120W Xiaomi Hypercharge. So buat mainin game PUBG Mobile, kemudian Mobile Legends, dan juga Genshin Impact pun ini sabi banget guys. Bisa main di settingan tertinggi. Feel waktu main game juga masih terlihat cukup baik ya guys. Tapi kemungkinan nih kalau misalkan lo maininnya terus menerus, ya ini bisa panas juga sih handphonenya. Dan bahkan mungkin bisa frame drop juga nih guys. Sementara di bagian layarnya, Xiaomi 11T Pro punya layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz. Dan buat harganya, pada awal rilis, Xiaomi 11T Pro varian 12/256GB dijual dengan harga 7,4 jutaan. Tapi guys, sekarang udah turun loh harganya jadi 6,3 jutaan aja. Udah ngalamin penurunan harga sekitar 1,1 juta bro. Buat spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 11T Pro ada di scene berikut ini. Di urutan kedua ada Asus Zenfone 8 yang jadi salah satu handphone compact dari Asus nih bro. Biar kata handphone ini kecil ya, tapi doi padat sama berisi brother, kencang pula nih. Maksudnya padat dalam hal spesifikasi dan fitur-fitur menarik ya guys. Kalau kencangnya nih, karena doi udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G yang bisa dapetin skor Antutu sampai 750.000 poin. Ya sesuai lah ya sama handphone-handphone di kelasnya guys. Terus buat body dan desainnya, ukurannya itu cukup pas ya di tangan dan layarnya juga punya spesifikasi yang cukup oke nih. Udah pakai teknologi Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz HDR10+. Jadi cocok banget nih buat kalian yang pengen punya smartphone compact tapi tetap bisa menikmati tampilan layar yang luas. Buat yang suka fotografi, Zenfone 8 juga membawa kamera dengan konfigurasi 64MP dan 12MP ultra wide yang bisa dipakai nih buat foto makro juga bro. Terus kamera depannya juga cukup oke loh karena punya resolusi 12MP. Nah buat harganya nih, sekarang dibanderol dengan harga 7,4 jutaan aja bray. Turun sampai sekitar 500 ribuan dari harga awal rilis. Buat lo yang tertarik, spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Lanjut lagi nih, kali ini ada Xiaomi 11 Ultra yang juga udah turun harganya. Meski di awal rilis di Indonesia guys, Xiaomi 11 Ultra dibanderol dengan harga 16,9 juta buat varian 12/256GB. Nah sekarang nih harganya udah turun sampai 2,4 jutaan loh, jadi 14,5 juta rupiah. Sebenarnya gue nggak perlu jelasin sih gimana performa dari handphone flagship Xiaomi yang satu ini guys. Soalnya udah pasti GG parah deh buat ngegame. Tapi gue infoin fun fact tipis-tipis nih ya. Untuk layarnya, doi udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus yang ngejamin layarnya bakal tahan dari goresan kecil. Baik disengaja ataupun gak disengaja coy. Mau lu ekstrim tes, sok eta silahkan. Coba aja deh goresin pakai benda tajam bro. Gue jamin masih kuat ini layarnya. Terus berkat bezel yang tipis, plus juga udah punya curve design ya, membuat Xiaomi 11 Ultra semakin kelihatan elegan gak sih? Kalau tertarik nih, lu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini bro. Next brother, ada salah satu smartphone gaming dari Asus yaitu ROG Phone 5. Lo pasti udah tahu lah ya performa gamingnya tuh kayak mana kerennya nih handphone. Yang jelas sih super ngebut berkat chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G. Ada dua pilihan RAM ya, yaitu 8/128GB atau 12/256GB. Mau dipakai buat gaming berat kayak Genshin Impact? No problemo bro. Settingan tertinggi 60fps tetap lancar jaya nih handphone. Buat game lain kayak Free Fire atau Mobile Legends, gue jamin jalan mulus tanpa masalah brother. Terus gimana nih soal layarnya? Ya jelas ngedukung lah bro. Udah pakai Samsung AMOLED display HDR10+ 144Hz yang super fast respon. Gak kayak gebetan lu tuh yang balas chatnya lama bray. Kalau untuk baterainya udah punya kapasitas 6000 mAh plus fitur 65W Hypercharge. Karena doi jadi handphone gaming nih ya, ada salah satu fitur penting yang wajib banget ada di handphone gaming, yaitu sistem pendinginan. Intinya sih bro, sistem pendinginannya bisa menurunkan suhu panas dengan cepat pada saat kita lagi main game. Nah buat harganya, pada saat awal rilis 14,9 juta rupiah nih buat varian 12/256GB.
Tapi sekarang tuh harganya turun, cuman 11,7 jutaan aja coy. Buat lo yang tertarik untuk spesifikasi dan harga terupdate, ada di scene berikut ini. Sekarang datang dari brand Samsung nih, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Udah pakai prosesor Snapdragon 888 5G yang super ngebut banget pastinya. Terus punya kamera 12 megapiksel yang lumayan oke guys, lengkap dengan fitur-fitur tambahan yang bikin makin mantap coy. Udah gitu ya, Doski punya RAM yang lega pula, 12 GB. Sedangkan buat storage-nya tersedia dalam dua pilihan varian nih, yaitu 256 GB dan 512 GB. Jadi bisa nyimpan banyak aplikasi tuh ataupun video guys. Gak cuma itu aja nih, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G juga udah punya dual speaker dengan dukungan Dolby Atmos. Jadi suaranya tuh bening parah cuy. Yang bikin tambah menarik ya, ada S Pen-nya juga nih. Terutama buat lo yang demen gambar, ini handphone cocok deh. Oh iya, smartphone ini juga tahan air ya, sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Nah, layarnya pun sudah didesain biar bikin lo makin nyaman buat melakukan kegiatan entertain bro. Karena Doi ini punya dua layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 7,6 inci. Layarnya tuh super lega banget ya, tajam dan juga detail. Kemudian udah dapat sertifikasi HDR10 Plus juga nih, jadi pas banget buat nonton YouTube ataupun konten HDR lainnya. Ya emang sih, harganya cukup bikin dompet menangis guys. Tapi tenang aja, sekarang tuh harganya udah turun. Waktu awal keluar, varian 12/256 GB dijual dengan harga 22 juta guys. Sekarang nih udah turun loh, jadi cuma 17,6 juta rupiah. Jadi bisa hemat 4,4 juta nggak sih guys? Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Next, di daftar ke-6 ada Oppo Find X3 Pro. Mungkin guys, ini jadi salah satu handphone pertama yang ngikutin desain kamera boba iPhone gak sih? Atau ada handphone lain yang lebih dulu? Tapi sekarang tuh gue nggak ngebahas hal itu guys. Karena gue mau ngasih tahu nih, kalau kualitas kamera dari handphone itu keren parah guys. Yang mana Doi itu punya kamera utama beresolusi 50 megapiksel ya, dengan sensor Sony IMX766 dan bukan diafragma f2.2. Nah ini dia nih yang bikin fotonya tuh jadi makin tajam dan bisa dipakai buat kebutuhan creator kayak misalkan foto endorsement. Kalau buat videonya juga oke banget ya, bisa ngerekam sampai kualitas 4K 60 fps dan buat bikin video slow motion bisa sampai 480 fps. Kemudian ada juga nih fitur yang menarik bray. Doi itu punya fitur yang namanya microscope yang bisa ngezoom sampai 60 kali. Nah lu bayangin aja deh tuh, lu tuh bisa nyari temen lo yang gak bayar-bayar utang guys. Mungkin aja nyelip di mana gitu kan, berubah jadi mikroba kecil, lu zoom deh tuh sampai 60 kali. Hal lain yang keren juga nih dari Oppo Find X3 Pro adalah di bagian layarnya. Karena Doski punya ukuran layar 6,7 inci ya, dengan resolusi QHD+ 3216x1440 pixel. Kalau lo suka nonton film ataupun streaming video di handphone, sabi banget sih pakai Oppo Find X3 Pro. Sedangkan buat harganya nih brodi, untuk Oppo Find X3 Pro 5G sudah mengalami penurunan harga sampai 4,9 juta rupiah. Dari harga awal nih 15,9 juta, sekarang cuma 11 jutaan aja guys. Takis deh saran gua. Untuk spesifikasi singkat dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Baiklah guys, sebelum kita masuk ke video terakhir nih, gue mau ngingetin kalau kalian tuh boleh banget request loh. Next video nih gue mau bawain konten daftar produk apa nih buat kalian. Langsung aja guys, tulis di kolom komentar. Di daftar terakhir ada Samsung Galaxy Z Flip 3. Layar utamanya tuh gede banget ya, 6,7 inci dengan resolusi 2640x1080 pixel dan refresh rate 120 Hz. Gak cuma itu guys, Doi juga pakai Dynamic AMOLED 2X, jadi kelihatan super ngejreng banget nih layarnya. Nah pas dilipat ya, ada layar kecil juga nih di bagian luar bro. Ukurannya 1,9 inci dan pakai teknologi Super AMOLED. So fungsinya ini buat ngeliat notifikasi, jadi lu nggak harus buka handphone ya. Yang menariknya nih, performanya juga pasti ngebut bray, karena pakai Qualcomm Snapdragon 888 ditambah RAM 8GB dan penyimpanan 128GB atau 256GB. Kameranya juga oke punya loh, ada lensa ultrawide 12 megapiksel dengan bukaan diafragma f2.2 dan lensa utama 12 megapiksel dengan bukaan diafragma f1.8. Kalau mau dipakai buat foto selfie juga sabi loh guys. Kemudian buat foto selfie ada kamera depan 10 megapiksel dengan bukaan diafragma f2.4.
Nah, kalau buat harganya, waktu pertama kali keluar ini dibanderol dengan harga 15,9 juta rupiah. Tapi sekarang udah turun guys sampai 5,4 juta rupiah. Jadi update harga sekarang cuma 10.500.000 rupiah. Murah bet dah sekarang nih handphone flagshipnya Samsung bro. Tapi sayang ya, baterainya ini kecil, cuma 3.300 mAh aja. Gue sih kurang puas ya sama baterai segitu guys. Cuma kalau misalkan lo tertarik, bisa langsung aja cek spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini. Sekalian gue juga pamit nih guys. Assalamualaikum.